92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kami hadirkan program Mutiara Pagi untuk edisi hari Rabu 26 Agustus 2026. Pada hari ini kita akan membahas mengenai meraih keberkahan di bulan kelahiran baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda bisa bergabung pendengar pada hari ini bersama kami, baik melalui line telepon di 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821 7927 9090 serta juga melalui live chat RRI Digital dan kanal YouTube Pro 1 Palembang. Silakan berikan pertanyaan seputar tema kita pada hari ini ataupun di luar tema. Anda bisa terhubung pendengar bersama kami pada hari ini. Dan nanti kita juga akan terhubung bersama salah satu narasumber kita, ada Ustadz Amrullah selaku penyuluh agama Islam Kecamatan Sukarami, Palembang. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Sekarang kita juga sudah terhubung bersama Ustadz Amrullah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Vina. Gimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah baik, sehat Mbak Vina. Semoga Alhamdulillah. pendengar juga dan Mbak Vina sendiri mudah-mudahan selalu sehat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustadz. Ustadz, hari ini tema kita yaitu mengenai meraih keberkahan di bulan kelahiran baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami persilakan Ustadz untuk memberikan materi pembuka terlebih dahulu. Silakan Ustadz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukuranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'du. Hari ini kita berada pada bulan Rabiul Awal yang menjadi bulan kelahirannya baginda Rasulullah Muhammad SAW, yakni sang manusia agung yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Bahwa peringatan Maulid itu sendiri adalah hal yang tidak patut untuk kita lupakan dalam setiap tahun. Dia berulang oleh karena sebab dalam Al-Quran pada surat Yunus ayat ke-58 Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kepada kita semuanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kata Allah, katakanlah dengan karunia yang datang dari Allah dan dengan rahmat dari Allah. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas, adapun yang dimaksud dengan karunia dari Allah dan rahmat dari Allah dalam ayat ini, karunia dari Allah itu adalah Al-Quran, sedangkan rahmat dari Allah itu adalah hadirnya sosok Nabi Muhammad SAW. Sebab dalam ayat yang lain, Allah sudah menegaskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Apa kemudian perintah Allah dalam ayat ini, fa bidzalika falyafrahu. Terhadap hadirnya Al-Qur'an dan Nabi Muhammad itu hendaknya mereka berbahagia. Nah, maka peringatan Maulid itu sesungguhnya ada dalil atau keterangannya atau bahkan landasannya ada di dalam Quran surat Yunus ayat ke-58. Maka kita diharap untuk berbahagia terhadap hadirnya Nabi Muhammad itu. Bahkan kemudian pada pungkasan ayat itu Allah kemudian menyatakan huwa khairum mimma yajma'un. Yang demikian itu lebih utama atau bahkan lebih baik daripada apa yang sudah mereka kumpulkan. Jadi bahagia kita sesaat di bulan Maulid ini atas kehadiran Nabi Muhammad itu nilainya lebih baik daripada kita bekerja sebulan penuh mengumpulkan. Itu tidak lebih baik dibandingkan dengan kebahagiaan kita sesaat. Secara logika bahwa kita kalau punya sesuatu itu kemudian sampai pada kesuksesan, katakanlah seorang anak yang dimiliki oleh seorang ayah, dia wisuda, seorang ayah dan ibu betapa bahagianya anaknya tersebut sudah diwisuda. Seperti itu. Begitu juga ketika anaknya lahir, diadakan ulang tahun seperti itu mungkin oleh sebagian orang. Lah itu anaknya yang belum dia ketahui apakah kelak akan menjadi orang sukses atau bahkan mungkin mohon maaf sebaliknya.
itu kemudian dia rayakan. Apalah lagi baginda Nabi Muhammad SAW yang terang-terang bahwa dalam banyak keterangan, beliaulah nanti yang kelak akan memberikan syafaat. Adapun kemudian bentuk cara merayakan Maulid Nabi itu, sebagai tema besar kita adalah bahwa bagaimana cara kita meraih keberkahan di bulan Maulid ini. Sesungguhnya hal tersebut tidak kemudian ditentukan. Bagaimana hal yang kemudian dapat kita lakukan itu tidak ada yang secara mutlak harus begini seperti itu. Harus diadakan misalnya tausiah lain sebagainya. Tidak. Sesungguhnya cara meraih keberkahan di bulan Maulid ini atau di bulan kelahiran Nabi Muhammad ini ada banyak cara kita dapat melakukannya. Bisa dengan memperbanyak sedekah, bisa dengan banyak kemudian mengusap kepala anak-anak yatim, atau bahkan kemudian juga bisa kemudian kita mengadakan majelis ilmu atau majelis kajian untuk kemudian lebih mengenal lagi sosok Nabi Muhammad SAW. Atau bahkan yang paling ringan sekalipun adalah cara meraih keberkahan di bulan kelahiran Nabi ini adalah dengan senantiasa memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab sejatinya Nabi Muhammad itu terlahir, beliau tidak untuk membangun sebuah panggung. Akan tetapi beliau itu membangun kedekatan. Bahwa sosok Nabi Muhammad itu dikenal sepanjang zaman. Bahkan selalu dikenang oleh masa Nabi Muhammad itu. Bukan karena kehebatan mukjizatnya saja. Melainkan beliau karena sudah membangun kedekatan. Maulid itu ada di wajah anak-anak yatim piatu. Karena Rasulullah itu pernah mengatakan, kata Rasulullah, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku bersama orang yang suka menanggung hidupnya anak-anak yatim itu kahataini fil jannah. Maka Rasulullah memberikan isyarat seperti dua jari. Antara jari tengah dengan jari telunjuk itu. Kata Rasulullah, begitu dekat sekali. Fil jannah, nanti di dalam surga nanti. Artinya Rasulullah sedang menunjukkan bahwa nilai sosial beliau itu begitu tingginya. Bahkan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah dikatakan bahwa annam ro'atan ja'at, bahwa pernah datang seorang perempuan. Kemudian dijelaskan oleh para ulama, wa fi aqliha syai'un. Perempuan itu di akalnya ada sesuatu yang mengganggunya. Kalau kata kita orang Palembang, ini perempuan yang punya gangguan mental atau gangguan kejiwaan. Lalu perempuan itu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna li ilaika hajah. Wahai Rasulullah, aku punya hajat kepadamu. Ujuk kita orang Palembang, wahai Rasulullah, aku nak berasan. Kasarnya seperti itu. Apa kemudian? Bahwa agung akhlak Rasulullah itu. Kemudian beliau kemudian menjawab. Kata Rasulullah, ijlisi fi ayyi tariqil madinati syi'ti ajlis ilaiki. Kata Rasulullah, duduklah saja engkau. Kau tidak perlu payah-payah mencari aku, duduklah saja. Di tepi-tepi jalan di kota Madinah, di mana kau berkehendak, kau duduk saja di situ. Ajlis ilaiki. Niscaya akulah yang akan mencarimu dan aku yang akan kemudian duduk bersamamu untuk menyelesaikan hajat-hajatmu. Bahwa betapa agungnya Allah Rasulullah SAW itu hari ini. Tapi tidak dengan sebagian orang hari ini ketika dia merasa bahwa dia sudah memegang jabatan, lalu dia menganggap jabatan itu di atas segala-galanya. Apa kemudian kalau ada orang yang berhajat kepada dia, maka kemudian dia katakan ketika orang itu datang ke rumahnya, apa kata dia? Urusan kantor, temui saya di kantor. Jangan temui saya di rumah. Maka urusan kantor harus kita kerjakan, harus kita selesaikan di kantor. Nah, yang begini sesungguhnya tidak mencerminkan akhlak agung yang kemudian dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Meskipun pada kenyataannya tetap orang mesti mengetahui duduk perkara itu dengan baik. Jadi kalau urusan kantor diupayakan untuk kemudian diselesaikan di kantor, kalau urusan yang berkaitan dengan yang di rumah. Tapi betapa agungnya akhlak Rasulullah itu, beliau senang memudahkan urusan orang lain. Maka beliau selama dapat memudahkan orang lain, tadi Rasulullah katakan, ijlisi fi ayyi tariqil madinati syi'ti ajlis ilaiki. Engkau tak perlu payah mencari aku. Duduk saja di tepi-tepi di jalan di kota Madinah itu, maka akulah yang akan menemui engkau dan akan menyelesaikan hajat atau permasalahan yang engkau miliki. Bahwa begitu agungnya akhlak Rasulullah itu. Jadi Mbak Vina, pada intinya kita meraih keberkahan di bulan kelahiran Nabi ini
tidak tertentu dengan melakukan amalan-amalan apa saja. Pada intinya setiap kebaikan yang dapat kita lakukan, memperbanyak sedekah, memperbanyak sholawat, kemudian membuat banyak kajian-kajian majelis keilmuan dalam rangka mengenal lebih detail sosok Nabi Muhammad SAW itu, maka hal itu sudah termasuk daripada bagian cara kita untuk kemudian mengambil keberkahan di bulan kelahirannya Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Kira-kira begitu Mbak Vina, gambaran bahwa untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad untuk dapat mengambil keberkahan di bulan kelahirannya Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Begitu. Baik Ustadz. Dan juga pendengar, kami undang Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 3699977 atau di pesan WhatsApp di 082179279090. Telah bergabung bersama kami Mutiara Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Bapak? Bapak Kosim di Banyasin. Pak Kosim di Banyuasin. Silakan Pak. Ini nanya Pak Ustadz. Di luar tema Pak Oh, Ustadz. ya, Masya Allah. Iya Pak. Ini kalau Nabi Muhammad diperingati kelahiran. Kalau kita nih diperingati 40 hari. Mana Pak Ustadz itu Pak Ustadz? Baik. Oh iya. Itu Baik, saja Pak. Pak Kosim. Itu Pak ya Pak. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Masya Allah. Ini pertanyaan luar biasa ini Mbak Vina. Bahwa mengapa pada umumnya manusia itu yang diperingati adalah atau dikenang itu adalah masa ketika dia sudah wafat. Diperingati 7 harinya, 40 harinya oleh sebagian besar masyarakat seperti itu. Sedangkan Nabi Muhammad itu kok yang diperingati adalah hari kelahirannya. Bahwa kemudian para ulama menjawab hal ini terjadi oleh karena pada diri Rasulullah itu telah dinyatakan ada suri tauladan yang baik. Dan itu akan akan menjadi sumber keberkahan baik ketika kita masih di dunia ataupun nanti ketika di akhirat akan menjadi satu sumber kesuksesan bagi seseorang. Bahwa dalam surat Al-Ahzab kita masyhur sudah begitu mengenal bahwa ayat itu sudah familiar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah benar-benar ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Bahwa kalau manusia pada umumnya ketika dia lahir, kita belum tentu dapat menebak. Apakah, mohon maaf, apakah anak yang lahir ini kelak akan menjadi orang yang betul-betul baik, ataukah bahkan sebaliknya. Maka sulit kemudian untuk kemudian kita membacanya. Adapun Rasulullah itu bahkan dalam kitab-kitab umat terdahulu, sebelum beliau dilahirkan, itu beliau sudah gencar dikabar-kabarkan bahwa kelak akan lahir seorang nabi penutup para utusan yang kemudian akan kemudian menyempurnakan risalah-risalah nabi-nabi sebelumnya. Artinya Nabi Muhammad itu dari sebelum lahir saja, beliau itu sudah dikabarkan akan membawa kebaikan, sehingga kemudian wajarlah kalau beliau itu berbeda dengan manusia pada umumnya. Jadi kalau manusia pada umumnya itu yang dikenang adalah ketika dia sudah wafat, sedangkan Nabi Muhammad itu sendiri justru yang dikenang adalah hari lahirnya beliau itu. Sebab beliau itu adalah manusia yang secara sifat kemanusiaannya begitu sempurnanya dengan akhlak-akhlak yang agung. Tadi sudah kita sampaikan bahwa contoh akhlak agungnya itu tadi. Bahkan termasuk akhlak agung Rasulullah itu dalam kitab Sunan Ibnu Majah, kita akan jumpai satu riwayat hadis yang hari ini sudah banyak kemudian diabaikan oleh orang. Apa contoh akhlak agung Rasulullah itu? Kata Rasulullah, sesuai dengan apa yang tertera dalam kitab Sunan Ibnu Majah itu, dikatakan, inna minas sunnah ayyakhrujar rajulu ma'a dhaifihi ila babid dari. Di antara kesunahan yang diajarkan oleh Rasulullah itu adalah ayyakhrujar rajulu ma'a dhaifihi ila babid dari. Kalau datang seorang tamu ke rumahnya, maka termasuk kesunahan yang dicontohkan Nabi adalah kalau tamunya akan pulang, maka hendaknya si tuan rumah ini mengantarkan tamunya sampai keluar ke pintu rumah. Loh, ini ternyata ini bagian dari sunnah Nabi. Jadi kalau ada orang bertamu ke rumah kita, termasuk sunnah Nabi yang sempurna itu bahwa beliau mengajarkan kalau tamunya hendak pulang, tamunya itu dihantarkan
sampai keluar pintu rumah, bahkan sampai ketika tamunya itu sudah tidak terlihat lagi, baru kemudian si tuan rumah masuk. Lah, tapi hari ini sunnah Nabi ini, hari ini, yang simpel, yang sederhana ini, hari ini sudah banyak dilupakan orang. Orang hari ini berprinsip kalau datang tamu ke rumahnya, nah itu tadi, apalagi kalau kemudian menurut dia tamunya ini adalah orang yang menurut dia tidak begitu diharapkan, apa menurut dia? Nah ini kalau ingin pulang ya pulang saja, seperti itu. Maka kemudian sunnah Nabi Muhammad SAW ini kemudian menjadi hal yang kemudian lekang akhirnya, kemudian tidak diamalkan. Maka jawabnya Pak Qasim di Banyuasin bahwa Nabi Muhammad itu sebab beliau sudah dimantapkan, sudah diyakini bahwa ketika beliau lahir, beliau itu justru kemudian akan membawa kebaikan. Baik kebaikan itu ketika umatnya masih di dunia, terlebih ketika kebaikan itu kemudian akan menjadi sumber kebahagiaan, sumber kesuksesan ketika nanti saat di akhirat. Demikian Bapak. Wallahu a'lam bishawab. Baik, dari Pak Qasim di Banyuasin kita beralih kembali di 369977 Mutiara Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Alvina dan Mayanti. Pak Zakaria, silakan Pak. Dengan Ustaz siapa ya? Hari ini sama Ustadz Amrullah, Pak Zakaria. Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Masya Allah. Ya. Monggo Pak. Begini Ustaz, mau tanya masalah tafsir Al-Quran Ustaz ya. Ini hubungan biasanya ke silaturahmi Ustaz. Sering memutuskan hubungan silaturahmi. Yang seperti tergambar di ayat surah Al-Baqarah ayat yang 25 atau 26 ya Ustaz ya. Yang kira-kira bacaannya gini. Aladzina yanquduna anallaha ba'da misaki wa yaqta'una ma dan seterusnya Ustaz ya. Orang-orang yang merusak kerusakan dan memutuskan silaturahmi. Karena begini Ustaz ya, saya dengar kalau pejabat-pejabat itu ya sebagian itu kalau sudah memegang kepentingan, begitu dia hari-hari Idul Fitri Idul Adha nggak mau di rumah Ustaz. Dia seolah-olah ya pindah di tempat hotel apa di mana, dia nggak mau berhubungan saya dengan orang, dengan keluarga gitu. Mau menjelaskan Ustaz masalah silaturahmi ini. Terima kasih penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Zakaria di Kenten, silakan Ustaz. Oh iya ya, Masya Allah. Ini pertanyaan yang menarik juga ini Mbak Vina. Ini luar biasa ini. Hari ini memang terjadi sebagian oknum, artinya tidak kita memukul rata dan kita tetap kemudian menyikapi segala sesuatu itu secara adil, proporsional. Sehingga hari ini memang terlihat ada sebagian orang-orang yang memangku jabatan ketika di hari raya seperti itu mereka tidak berada di kediamannya dengan alasan mungkin kemudian tidak siap untuk kemudian menerima kunjungan, tamu lain sebagainya. Sehingga kemudian mereka menginap di hotel sebagaimana tadi yang ditanyakan oleh Pak Zakaria tadi. Ini bagaimana sebetulnya? Sesungguhnya hal ini secara terang sebetulnya ini justru memang betul tidak mencontoh dari apa yang kemudian diajarkan oleh Rasulullah SAW itu sendiri. Meskipun kemudian alasannya adalah bahwa belum siap untuk menerima tamu atau lain sebagainya. Tapi paling tidak ketika itu adalah momentum hari raya, maka hal itu sesungguhnya sudah menjadi satu hal yang kemudian lumrah di tengah masyarakat, bahwa di momentum itulah untuk kemudian kedekatan itu dibangun. Jadi kita katakan bahwa Rasulullah itu tidak membangun panggung, melainkan beliau itu membangun kedekatan. Sehingga mungkin itulah yang membuat beliau itu relevan, selalu relevan sepanjang zaman dan akan selalu dikenang setiap masa Rasulullah itu. Jadi saya katakan bahwa Rasulullah itu, bahwa maulid Nabi itu ada di wajah anak-anak yatim, maulid Nabi itu ada kemudian pada kebahagiaan orang-orang miskin. Karena Rasulullah itu yang dibangun adalah kedekatan. Rasulullah itu yang dibangun adalah kedekatan. Begitu juga ketika yang kita kenang pada maulid Nabi itu bahwa Rasulullah itu yang diingat oleh umatnya itu bukan hanya kehebatan mukjizatnya saja, dapat membelah bulan, kemudian lagi dari jari jemarinya mampu mengeluarkan air seperti itu dan lain sebagainya. Tetapi lebih dari situ bahwa akhlak-akhlak agung yang dimiliki oleh Rasulullah itu sendiri. Sehingga kemudian dalam sebuah kesempatan Rasulullah itu menyampaikan, kata Rasulullah, wasilatul rahimi tazidu fil umri.
Bahkan man ahabba ayyabsuta lahu fi rizqihi wa ayyun sya'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Kata Rasulullah, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan ingin diberikan keberkahan dalam hidupnya itu, hendaklah dia sambung tali silaturahim. Apalagi itu momentumnya adalah momentum berhari raya. Disitulah sesungguhnya kedekatan antara seorang pemimpin dengan rakyatnya, atau dengan seorang pimpinan dengan karyawan-karyawan bawahannya. Disitulah sesungguhnya dapat kemudian dia bangun ketika terjadi momentum silaturahim pada hari raya tersebut. Tadi Rasulullah tadi dikatakan bahwa sekalipun terhadap orang yang mohon maaf abnormal atau dalam kejiwaannya terganggu, tapi Rasulullah luar biasanya. Beliau mengatakan, duduklah saja engkau di mana, di jalan-jalan di kota Madinah yang engkau mau, maka akulah yang akan menyelesaikan setiap urusanmu. Bahwa betapa agungnya akhlak Rasulullah itu. Hari ini akhlak agung ini justru kemudian tidak banyak diambil oleh umatnya Rasulullah sendiri yang mengaku ingin mendapatkan syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kalaupun kita sadar bahwa hari ini apalah artinya sebuah jabatan itu. Jabatan itu akan kita tanggalkan. Suatu saat nanti kita akan melepaskan semuanya dan kelak akan ditanyai, sudah kita gunakan untuk apa jabatan itu? Akankah kita pakai untuk menolong agama Allah? Akankah kita pakai untuk kemudian membantu orang-orang yang kesusahan? Bahwa Rasulullah SAW justru dalam karakteristik hidupnya justru senang memudahkan urusan orang lain. Beliau senang menyambung tali silaturahim. Bahkan bukan kepada sesama muslim. Bahkan kita mengenal agung akhlak beliau itu hatta sampai kepada seorang non-muslim pun yang sudah sering menyakiti beliau, sudah sering meludahi beliau setiap hari. Ketika seorang non-muslim itu jatuh sakit parah, lalu kemudian wafat, maka kemudian ditanyakan oleh Rasulullah, kemana orang yang setiap hari selalu kemudian mengolok lalu kemudian meludahi aku, kok hari ini kemudian sudah tiada lagi. Maka kemudian ketika disampaikan bahwa sosok itu sudah tiada lagi, maka betapa agungnya akhlak Rasulullah SAW tersebut. Hari ini kita sulit untuk kemudian mengambil itu semuanya. Kalaupun ada orang yang mengatakan, itu kan Rasulullah itu sempurna. Maka paling tidak, meskipun kita sadar kita manusia yang tidak sempurna, tapi paling tidak dari sekian ribu akhlak agung itu ada beberapa puluhnya yang dapat kita ambil, atau bahkan berapa belasnya yang dapat kita ambil dari sifat-sifat terpuji yang ada pada Rasulullah SAW itu sendiri. Kiranya demikian Bapak yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan akan menjadi keberkahan bagi kita semuanya. Sesungguhnya Rasulullah sendiri mengingatkan bahwa tali silaturahim itu akan terus kita kemudian jalin, akan terus kita sambung, bahwa kata Rasulullah, la yahillu li muslimin ayyahjuru akhahu fawqa salasi layal. Maka tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan atau untuk memutus tali silaturahim kepada sesama saudaranya muslim yang lain fawqa salasi layal, lebih dari 3 malam. 3 malam saja kita tidak boleh mendiamkan sesama saudara muslim, apalagi kemudian kita sampai kemudian berniat untuk memang betul-betul memutuskan tali silaturahim. Memang berat ujian ketika menghadapi orang yang sudah menyakiti kita, tapi kemudian kita diperintahkan Rasulullah untuk kemudian membangun kembali silaturahim. Tapi paling tidak pelan-pelan, step by step, ketika berjumpa dengan orangnya mungkin masih ada perasaan kemudian merasa canggung atau lain sebagainya, maka paling tidak perintah Rasulullah, gugurkan walau hanya dengan meski mengucapkan salam. Berjumpa dengan orangnya, ucapkan salam. Maka yang demikian inilah cara kita untuk kemudian terus tetap kemudian membuat silaturahim itu ada di antara kita semuanya. Mudah-mudahan akan menjadi keberkahan bagi Bapak Zakaria yang bertanya akan hal ini, dan bagi kita semuanya yang mendengarkan segmen di Pro 1 RRI ini. Mudah-mudahan akan mendapatkan keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian Mbak. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, kita ke pesan WhatsApp terlebih dahulu. Ada dari Pak Romli Jamal di Muara Damai. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat merasakan kalau hidup kita ini dalam keberkahan yang Allah berikan? Misal sholat menjadi tenang, tidak lagi ada hubungan dunia dan lain-lain, atau seperti apa? Mohon penjelasannya Ustadz, terima kasih. Baik, ini pertanyaan yang luar biasa dari Muara Damai. Kalau tidak salah daerah Banyuasin ini Mbak. Iya, Sembawa Ustadz.
Iya, Masya Allah. Ini Muara Damai Sumbawa Banyasin. Terima kasih atas Bapak selaku penanya. Bagaimana untuk cara kita mengetahui bahwa sesuatu itu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah itu asal dari bahasa Arab barokah. Sedang kemudian kata para ulama, makna barokah atau berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi kalau dalam sesuatu itu ada kebaikan yang bertambah, sebagai contoh, mohon maaf, kita walau punya rizki yang tidak banyak bahasanya, walau hanya punya uang yang tidak berjuta-juta, tapi ciri kalau harta itu berkah adalah dia akan cukup untuk melakukan apa saja kebaikan, untuk diberikan nafkah kepada keluarga, untuk bahkan kemudian bisa berbagi kepada sesama. Itu sudah bentuk menandakan bahwa dalam rezeki itu ada keberkahan. Bahkan lebih lanjut, kalau dikatakan dia ibadah yang di dalamnya ada keberkahan, maka dalam ibadah itu akan memberikan ketenangan lebih lanjut. Nah, kemudian menjadi pertanyaan berikutnya, bagaimana kemudian kiat agar kita itu dapat kemudian meraih keberkahan tersebut. Dikatakan oleh sebagian ulama bahwa ciri bahwa kalau orang tersebut diberikan keberkahan dalam sesuatunya tersebut, bahwa Allah akan menjadikan sesuatu yang ada dalam hidupnya tersebut akan bermanfaat. Sebagai contoh, dia kalau punya sesuatu itu akan bermanfaat. Dia bisa gunakan untuk kebaikan-kebaikan. Sebagai contoh, kalau dia punya mobil itu dia gunakan untuk kemudian di jalan-jalan yang kebaikan, yang kemudian bisa dia upayakan. Itu tadi. Terlebih lagi, kemudian untuk kemudian dalam hal-hal ibadah, maka pertanda bahwa ibadahnya itu berkah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadah itu akan melahirkan rasa takut yang begitu hebat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dalam ibadah yang dia kerjakan, di situ dia merasa bahwa Allah itu selalu memandang dia, dan kemudian waktu yang dia pergunakan itu akan selalu dibuat bermanfaat oleh Allah. Dihindarkan dia dari orang-orang buruk yang akan menyia-nyiakan waktu itu. Maka itu sudah ciri. Itu sudah ciri, sudah bagian bahwa dalam ibadahnya, dalam hidupnya itu dibuat menjadi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya dalam hal ini pintar-pintarlah kita dapat menyikapi bahwa segala sesuatu itu mesti kita harus sikapi dengan husnuzon, dengan berbaik prasangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang Allah hadirkan ke dalam hidup kita sesungguhnya akan selalu Allah jadikan bermanfaat untuk kita. Maka kalau demikian yang kita dapat upayakan, insya Allah segala sesuatu yang ada dalam hidup kita itu akan menjadi berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kiranya demikian Bapak, mudah-mudahan setiap ibadah yang kita lakukan atau bahkan setiap apa yang dititipkan Allah kepada kita, baik dari ilmu itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Bisa kemudian kita tularkan, kita ajarkan kepada orang lain. Harta itu ketika dititipkan Allah akan menjadi harta yang bermanfaat. Kita bukan cuma bisa menggunakannya, tetapi juga dapat kita berbagi kepada sesama. Dan lain sebagainya. Artinya ketika di dalam sesuatu yang dititipi oleh Allah itu yang kita miliki, kita memandangnya bahwa kita memiliki. Tapi pada sejatinya Allah yang menitipkan itu. Kalau di dalam sesuatu itu punya manfaat yang besar, bukan cuma kita yang menikmati, tetapi orang banyak juga yang bisa merasakannya, maka yakinlah itulah bentuk daripada nilai keberkahan itu. Karena sejatinya makna berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Mudah-mudahan dengan sudah beribadah yang banyak, yang cukup, Bapak dan keluarga akan senantiasa ditambah kebaikannya, akan bertambah keberkahan dalam keluarganya. Karena sudah ibadah, akan banyak berkah yang hadir. Karena sudah sedekah, akan banyak juga berkah-berkah yang hadir di dalam hidup Bapak. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Mbak Vina. Mudah-mudahan kita semuanya, termasuk para pendengar Pro 1 RRI, akan senantiasa mendapatkan keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Dari pesan WhatsApp kita beralih kembali pendengar di line telepon 3699977. Mutiara Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Alvina. Pak Abu Bakar di Jejawi, silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Wah, Masya Allah, ini Pak Abu Bakar dari Jejawi Pak ya. Dari Oki ya Pak ya. Ya.
Masya Allah. Ya Pak, monggo silakan Pak. Ya, terima kasih. Tadi Ustaz mentausiahkan tentang barokah. Ya. Iya Pak, iya. Baru kita sampaikan. Pertanyaan saya itu simpel saja, Ustaz. Apa Iya Pak. perbedaan barokah dengan hidayah, Ustaz? Oh iya. Ya, itu aja, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Waalaikumsalam Abu warahmatullahi Bakar. wabarakatuh. Silakan Baik, ini Ustaz. luar biasa pertanyaannya Mbak. Jadi kata orang Arab, mal farqu baina hidayatin wa barakatin. Apa perbedaan antara hidayah dengan berkah? Tentu secara makna, secara lughat atau secara bahasa memang berbeda. Kalau hidayah dia berakar dari bahasa berasal dari bahasa Arab, hudia yuhda, kemudian menjadi bentuk kalimat isim menjadi huda, artinya petunjuk. Hudia yuhda itu bentuk naibul fa'il. Kemudian timbul kalimat isim huda, artinya petunjuk. Itu tadi. Maka hidayah itu adalah petunjuk. Dan kita dalam setiap hari, kalau secara wajib 17 kali sehari semalam, dalam 17 rakaat itu kita memohon hidayah kepada Allah. Ketika tatkala kita dalam sholat itu mengikrar, ihdinas siratal mustaqim. Dan saya katakan ini bagi sholat wajibnya saja Pak. 17 kali dalam sehari semalam itu. Belum kalau kita mengerjakan sholat sunnah. Maka hidayah itu maknanya adalah petunjuk. Petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita selalu berharap dalam surat Al-Fatihah itu membaca ihdinas siratal mustaqim. Ini ihdina itu sebagai bentuk fi'il amr, kalimat perintah, artinya tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Maka tadi hidayah itu maknanya adalah petunjuk. Karena Allah yang punya hak prerogatif. Manusia sekalipun Nabi Muhammad itu dikatakan dalam satu ayat Al-Quran bahwa innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, engkau tidak dapat memberikan hidayah sekalipun kepada orang yang kau cintai. Begitu dikatakan. Ini kata para ulama tafsir, ini berkenaan dengan ambisinya Rasulullah agar pamannya yang bernama Abu Thalib itu mau beriman dan mau mengakui bahwa beliau itu adalah utusan Allah. Tapi pada kenyataannya ini masih menjadi perbedaan pendapat para ulama. Nanti para ulama mengatakan bahwa Abu Thalib itu setelah meninggal kemudian dihidupkan Allah lalu beriman kembali. Terlepas dari situ, tapi ayat ini kemudian menyatakan Abu Thalib itu sampai wafatnya beliau belum sempat mengikrarkan bahwa keponakannya itu Rasulullah itu adalah utusan Allah. Tapi beliau sudah meyakini bahwa Allah itu adalah Rabb yang esa seperti itu. Ini hidayah. Jadi hidayah itu adalah petunjuk. Petunjuk agar Allah senantiasa membimbing kita ke arah jalan yang lurus. Sedangkan barokah itu tadi bahwa makna dari barokah itu adalah ziyadatul khair. Kata banyak para ulama, makna barokah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Maka segala sesuatu, walau secara zahir, secara tampak mata sedikit, tapi kalau diberikan keberkahan oleh Allah di dalam sesuatu itu, maka yang sedikit itu akan bermanfaat untuk hal-hal yang banyak atau untuk hal-hal yang baik yang lainnya. Tadi sebagai contoh sudah saya gambarkan bahwa kita kalau punya uang 100.000, itu menandakan kalau berkahnya 100.000 itu cukup untuk kemudian kita beli sesuatu, atau bahkan walau hanya beberapa ribu rupiahnya, tapi sempat juga kita dengan uang itu bisa untuk kemudian berbagi kepada sesamanya, meski hanya 1.000 atau 2.000 rupiah. Artinya di dalam sesuatu itu ada nilai berkahnya. Di situ Allah berikan kebaikan, Allah tambahkan kebaikannya itu. Maka artinya seperti itu. Jadi perbedaan antara berkah dengan hidayah itu sungguh memang berbeda. Seperti itu, Pak. Jadi kalau hidayah itu petunjuk, tapi kalau kita kaitkan satu sama lain, bahwa nanti karena timbulnya keberkahan itulah nanti akan menjadi petunjuk dalam hidup seseorang itu. Maka sudah barang tentu kita ini kalau ingin mengharapkan hidup kita berkah, cara kita mengupayakannya pun tersebut paling tidak mesti dengan jalan yang baik. Jadi kalau kita berharap agar harta rezeki yang kita miliki itu diberikan berkah oleh Allah, maka tentunya kita juga
bisa kemudian menyatakan cara kita bekerjanya atau menghasilkan rezeki tersebut dengan cara yang baik, yang halal. Maka kalau dia kemudian diupayakan dengan cara yang halal, maka dia akan menjadi keberkahan, dan ketika kemudian menjadi keberkahan, sehingga nanti akan menjadi jalan petunjuk untuk kita dibimbing oleh Allah menuju ke jalan yang terbaik. Ini kiranya mudah-mudahan dapat dipahami dan kita maklumi secara seksama, Bapak. Mudah-mudahan apa yang sudah Allah titipkan kepada kita semuanya, terlebih di bulan Maulid ini, jangan sungkan, jangan kemudian berat untuk kemudian mengeluarkan sebagian harta kita, baik untuk kemudian menyantuni anak-anak yatim piatu, atau bahkan untuk kemudian suksesnya acara peringatan-peringatan Maulid yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan dengan harta atau dengan apa yang dititipkan Allah kepada kita akan menjadi berkah, lalu kemudian dapat menjadi sumber petunjuk. Allah akan terus membimbing kita menuju ke arah jalan yang terbaik. Demikian, Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini saja Mbak Vina yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak selaku penanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini pertanyaan terakhir Ustadz di pesan WhatsApp dari Ibu Nurlela di Pajo. Pertanyaannya, Ustadz mau bertanya mengenai sedekah subuh. Saya setiap hari menabung uang di dalam celengan dan rencananya jika uangnya sudah banyak akan disedekahkan. Apakah metode sedekah seperti itu diperbenarkan atau bagaimana yang baiknya Ustadz? Mohon penjelasannya. Oh, Masya Allah. Ini luar biasa pertanyaan Ibu Nurlela dari Pak Jo ya Mbak ya? Iya, luar biasa. Ini pertanyaannya ini menarik. Hal ini sempat saya dengar ketika saya berziarah ke tanah Haramain, Asy-Syarifain, ke Makkah dan Madinah, Mbak Vina. Jadi memang ada istilah sedekah subuh, yang kemudian bagi sebagian orang, itu cara mereka untuk kemudian bisa meraih keberkahan itu dalam hidup mereka. Terkadang metodenya kalau di tanah haram, itu Ibu Nurlela, metodenya ada sebagian mereka itu langsung bersedekah di tanah haram itu. Jadi selesai sholat subuh, mereka akan bagi-bagi uang yang mereka punya kepada petugas-petugas kebersihan di area Masjidil Haram itu. Itu luar biasa. Itu bukan cuman hal yang kemudian termasuk dianjurkan, bahkan menurut sebagian ulama-ulama masa kini, itu dikatakan sebagai sumber yang akan menyebabkan orang itu kalau dilakukan akan membuat dia membuka jalan untuk dia bisa kembali lagi ke tanah haram itu. Itu luar biasanya, bukan main. Jadi itu kalau di sana. Lah kalau kemudian dilakukan di tanah air ini oleh sebagian orang, modelnya adalah tadi seperti yang dicontohkan oleh Bu Nurlela tadi, bahwa dia kemudian memasukkan uang itu ke dalam celengan. Jika kita bahasa Palembang itu tabungan tadi, maka dia masukkan uang tuntas Rp1.000 atau Rp2.000, maka kemudian dia masukkan. Nanti kalau sudah terkumpul banyak, itu niatnya akan kemudian dia berikan kepada orang-orang yang begitu membutuhkannya. Bukan cuma kepada orang-orang yang jauh saja, tetapi nanti yang menjadi prioritas terhadap orang-orang yang ada di sekitar, yang memang betul-betul membutuhkan itu. Itu luar biasanya, bukan main. Maka itu akan menjadi satu keberkahan. Kalau kemudian ditanyakan ada tidak dalilnya? Ada dalilnya dalam Al-Quran. Dalam Quran, kalau tidak salah di dalam surah Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah menuju kepada maghfirah, ampunan dari Rob kalian, dari Tuhan kalian, wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan bersegeralah menuju ke surga yang luasnya seperti samawati wal ard, langit dan bumi. Apa kemudian wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Maka kabarkanlah kepada orang-orang yang bertakwa. Lebih lanjut kemudian Allah menyampaikan, siapa orang-orang yang bertakwa itu? Ada kemudian dalam uraian itu, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Di antara kriteria orang-orang yang bertakwa itu mereka yang senang mendermakan hartanya, senang bersedekah, uji kita Palembang, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kiranya ini akan terus bisa Ibu istiqomahkan. Ini menjadi amalan andalan
Insya Allah kalau ibu ini terus mengistiqomahkan amalan ini, sedekah subuh yang nanti akan ibu niatkan untuk orang-orang yang sangat membutuhkan, ini akan menjadi satu amalan andalan. Kelak ibu akan kemudian melihat ada banyak keajaiban-keajaiban Allah yang akan Allah hadirkan ke dalam hidup ibu. Teringat saya salah satu pesan dari Menteri Agama ketika saya mengikuti salah satu ajang event lomba tingkat nasional di Jakarta di Agustus di tahun yang lalu, kata Menteri Agama Profesor Nasaruddin Umar, beliau menyampaikan, di mana ada keikhlasan, di situ akan selalu ada keajaiban. Maka ibu yakinlah secara mantap bahwa setiap keikhlasan yang ibu akan berikan, akan bagikan kepada orang lain, akan menghadirkan banyak keajaiban-keajaiban. Ibu akan dibukakan pintu keberkahan yang seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih mudah-mudahan ibu akan senantiasa cepat dipanggil menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian Mbak Vina. Mudah-mudahan menjadi keberkahan buat kita semuanya, terkhusus kepada Ibu Nurlela yang bertanya, dan umumnya kepada kita semuanya, para pendengar Pro 1 RRI melalui rubrik Mutiara Pagi ini. Demikian Mbak Vina. Baik Ustadz. Ustadz, karena lintas waktu kita hampir menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat, mungkin Ustadz memberikan materi penutup secara singkat untuk pagi hari ini. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Mbak Vina. Para pendengar Pro 1 RRI Mutiara Pagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai closing statement dalam penyampaian pagi hari ini, saya ingin mengatakan bahwa pada intinya ada banyak hal yang dapat kita lakukan untuk meraih keberkahan di bulan kelahirannya manusia agung Nabi besar Muhammad SAW, seperti yang kita berada di tengahnya saat ini. Keberkahan itu dapat kita raih dengan banyak melakukan kebaikan yang beraneka ragam. Entah itu menyantuni anak-anak yatim piatu, entah dengan memperbanyak sedekah, entah dengan memperbanyak sholat sunnah, entah dengan semakin giat membaca ayat-ayat Al-Quran, atau bahkan yang paling ringkas tadi saya katakan, dalam setiap keadaan-keadaan yang luang, entah kita lagi dalam kendaraan, entah kita sambil berjalan menuju masjid atau di tempat-tempat kita bekerja, kita senantiasa menghiasi lisan kita dengan memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Singkat ringkas, sholawat itu bisa kemudian kita baca dengan membaca sallallahu ala Muhammad, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Demikian. Itu amalan ringkas yang bisa kita buat untuk dapat menghadirkan banyak keberkahan di bulan kelahirannya baginda Rasulullah Muhammad SAW ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin atas setiap khilaf dan salah dalam penyampaian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi keberkahan buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian Mbak Vina, kami kembalikan kembali. Dan mudah-mudahan berkah buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Amrullah atas waktunya pagi ini yang telah memberikan kami pencerahan dan juga materi dengan tema kita meraih keberkahan di bulan kelahiran baginda Rasulullah Muhammad SAW. Salam sehat selalu Ustadz Amrullah. Iya, sama-sama Mbak. Salam sehat selalu, mudah-mudahan berkah selalu, mudah-mudahan. Amin, amin. Dan juga pendengar, terima kasih untuk Anda yang telah bergabung bersama kami di Mutiara Pagi hari ini. Setelah ini tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Berita bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.